Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Asyunadis, nomor absen 9, kelas 11 MIPA 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik dengan judul kebersihan diri, hati, dan lingkungan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita tetap diberikan kesehatan. Tak lupa sholawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Hadirin yang dirahmati Allah, pasti kita sering mendengar ungkapan an-nadhofatu minal iman, yang artinya bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Ungkapan itu mengandung makna bahwa menjaga kebersihan itu adalah bukti, itu merupakan sebuah tanda bahwa seorang muslim itu dia beriman. Kebersihan itu sangat dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa hadis juga menyebutkan, salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka kita haruslah membersihkan rumah kita. Jangan sampai menyerupai Yahudi. Maksudnya adalah kita harus selalu menjaga kebersihan di mana saja, terutama pada diri kita sendiri. Ada 3 pokok yang harus kita ketahui, bahwa menjaga kebersihan itu tidak hanya pada diri saja, tetapi juga pada diri, hati, dan juga lingkungan. Yang pertama yaitu menjaga kebersihan diri. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri. Salah satunya ketika kita ingin beribadah, ketika kita ingin sholat, kita harus menjaga kebersihan kita, menjaga kebersihan tempat untuk kita ibadah. Seperti ketika kita ingin sholat, maka kita harus bersuci atau biasa kita sebut dengan toharoh. Bersuci ketika sholat itu bisa kita lakukan dengan mandi, lalu kemudian kita berwudu. Kalau tidak cukup untuk mandi, maka kita bisa bersuci melalui wudu. Yang kedua yaitu kebersihan hati. Kita harus menjaga kebersihan hati, sebagaimana kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap sesuatu apapun yang kita tidak tahu kebenarannya. Kita tidak boleh menuduh seseorang berbuat jahat apabila kita tidak mengetahui kebenarannya. Kita harus selalu berprasangka baik kepada siapapun. Jangan sampai hati kita ini ternodai karena satu hal kecil yang membuat dosa pada diri kita. Yang ketiga yaitu kebersihan lingkungan. Lingkungan ini perlu kita jaga. Ketika lingkungan tempat tinggal kita ini bersih, maka kita juga akan senang untuk tinggal di lingkungan tersebut. Tidak ada penyakit. Orang-orang di sekitar kita juga akan nyaman berada di sekitar kita. Secara tidak sadar, pasti kita pernah melakukan membuang sampah tidak pada tempatnya. Hal itu juga perlu dihindari supaya kita selalu tetap menjaga kebersihan, agar kita selalu dekat dan kita mewujudkan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kegiatan seperti itu, kegiatan yang kecil yang bisa kita biasakan, itu harus selalu dilakukan supaya itu menjadi sebuah pembiasaan yang tidak memberatkan pada diri kita untuk selalu menjaga kebersihan. Mungkin kita bisa melakukan itu dengan membuang sampah pada tempatnya, atau apabila kita menjumpai sampah di jalan, walaupun itu bukan sampah kita membuangnya sampah itu di tempat sampah.
kita seperti itu juga berbuat baik pada orang lain. Dengan menjaga kebersihan, maka kita juga mencintai diri kita sebagai wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mencintai orang lain karena menghindarkan diri kita dari penyakit apabila lingkungan kita bersih dan juga kepada orang lain. Islam itu adalah agama yang lurus, yang memberikan tuntunan baik kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan. Kita harus memahami maknanya dan menjadikan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup pada kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bersih, maka mewujudkan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga akan memberikan kesehatan kepada kita. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.